Sunan Kalijaga termasuk salah seorang dari Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi. Di Tuban dan wafat pada abad ke-16 Masehi. Sekitar tahun 1580 Masehi. Dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 100 tahun. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, dan ibunya bernama Dewi Retno Dumila. Ayahnya merupakan seorang tumenggung di wilayah Tuban, di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga selanjutnya menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Isa. Dari pernikahan tersebut Sunan Kalijaga dikaruniai 3 orang putra, salah satunya adalah Raden Umar Said yang di kemudian hari akan melanjutkan jejak Sunan Kalijaga yang dikenal dengan Sunan Muria. Sebuah sumber sejarah menyebutkan bahwa Raden Said remaja dikenal sebagai seorang bangsawan, meskipun demikian ia hidup tanpa tata cara bangsawan. Raden Said menjalani kehidupan rakyat biasa, ia dikenal mampu membaur dengan berbagai golongan termasuk rakyat jelata sekalipun. Dari situlah ia mengamati dan merasakan bagaimana kehidupan di masyarakat, sehingga setiap hal yang terjadi di Tuban saat itu dapat diketahui olehnya. Kondisi sosial masyarakat saat itu cukup memprihatinkan. Banyak pejabat yang memungut upeti dari rakyat tetapi tidak disetorkan ke kerajaan. Mereka melakukan tindakan korupsi sedangkan upeti yang harus dibayarkan oleh rakyat jumlahnya sangat tinggi. Berangkat dari kegelisahannya menyikapi situasi tersebut, maka Raden Said pun memberikan nasihat keras kepada para pejabat pemerintah yang korup agar memberikan sebagian besar hartanya kepada orang-orang miskin. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan pejabat pemerintah. Bagi pejabat yang korup tentu ide ini bertolak belakang dengan nafsu duniawi mereka. Bagi rakyat miskin, tentunya Raden Said dianggap sebagai sosok pahlawan, namun di sisi lain tindakan ini memicu kegaduhan di dalam istana. Dan perilaku ini pun tercium oleh ayahandanya. Kemudian ia diusir oleh ayah kandungnya sendiri karena dianggap telah meresahkan masyarakat dan orang-orang dalam lingkaran pemerintahan kerajaan. Setelah diusir dan berkelana seorang diri itulah, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang, yang kemudian menjadi gurunya. Setelah menyerap ilmu dari Sunan Bonang, Raden Said lantas berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ia pun berguru kepada para wali yang lain, sehingga meskipun ia adalah wali yang termuda, Manun merupakan murid yang paling pandai. Raden Said kemudian menjadi salah satu dari 9 wali dengan sebutan Sunan Kalijaga dan bertugas untuk menyebarkan Islam di Tanah Jawa. Sebagai seorang wali, Sunan Kalijaga telah berubah menjadi seseorang yang memiliki tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ia menyebarkan ajaran Islam dengan berdakwah baik melalui kegiatan pemerintahan, keagamaan, maupun kesenian. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali yang bersama-sama membangun Masjid Agung Demak bersama beberapa wali yang lain. Sebagaimana halnya pola dakwah yang dilakukan oleh para wali sebelumnya, Sunan Kalijaga mengenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dengan pelan-pelan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan kebudayaan Islam yang dibawa olehnya. Ia berusaha untuk tidak menyinggung atau langsung secara frontal menggantikan keyakinan yang mereka anut dengan ajaran Islam. Tidak jarang bahkan Sunan Kalijaga memodifikasi upacara-upacara adat, tata cara atau budaya yang selama ini berkembang dengan corak Hindu-Buddha dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Dengan strategi ini Sunan Kalijaga tidak langsung menghilangkan unsur-unsur dan corak kebudayaan lama yang sudah berkembang sebelumnya, sehingga masyarakat pun juga tidak resisten dan melakukan penolakan terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Ajaran Islam harus disampaikan kepada masyarakat sedikit demi sedikit, apalagi syarat untuk masuk Islam yang begitu mudah yakni hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga ajaran Islam pun dapat diterima oleh masyarakat. Kesimpulannya adalah, segala hal yang berasal dari kebudayaan lama dengan corak Hindu-Buddha, masih diadopsi dan dijadikan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Sebut saja peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di Yogyakarta, yang sampai saat ini masih dilestarikan dengan tradisi sekaten dan grebek maulid. Konon katanya nama sekaten berasal dan kalimat syahadatain yang artinya 2 kalimat syahadat.
Sunan Kalijaga memanfaatkan tradisi grebek tersebut yang dipadukan dengan perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan corak khas Yogyakarta, dan manakala masyarakat sudah berkumpul untuk merayakan grebek tersebut, ia akan memasukkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Dengan media ini Sunan Kalijaga mampu menarik perhatian banyak orang untuk berkumpul, menyaksikan dan mengadakan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga membuat cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Kemudian Sunan Kalijaga menyelipkan ajaran-ajaran Islam di dalam lakonnya. Dengan metode yang demikian, masyarakat yang menyaksikan pertunjukan wayang itu pun akan tertarik untuk mempelajari Islam secara lebih mendalam. Pada zaman tersebut, wayang kulit memang merupakan salah satu hiburan yang digemari oleh masyarakat Jawa. Sehingga strategi Sunan Kalijaga dengan memanfaatkan wayang kulit sebagai media dakwah pun mampu menarik perhatian masyarakat dari semua lapisan golongan. Bahkan dengan strategi ini, penyebaran Islam di Jawa dapat berjalan lebih efektif sehingga pertumbuhan Islam di Jawa menjadi semakin pesat. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang politikus yang menjadi penasehat kerajaan Demak. Pengaruh pemikiran Sunan Kalijaga banyak mewarnai kebijakan-kebijakan di Kesultanan Demak sehingga menjadi kerajaan Islam yang besar di tanah Jawa. Dalam hal berpakaian, Sunan Kalijaga tidak menggunakan pakaian jubah atau pakaian seperti yang dikenakan oleh para ulama yang lain. Sunan Kalijaga membaur dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa asing dengannya, bahkan menganggapnya seperti masyarakat Jawa kebanyakan dan masyarakat pun menerimanya dengan senang hati. Sunan Kalijaga berpendapat bahwa, penting terlebih dahulu merebut hati masyarakat, dan yang paling utama adalah bagaimana masyarakat mau menerima kehadirannya. Dengan demikian, setelah masyarakat mau menerima kehadirannya, maka pelan-pelan mereka pun akan menerima ajarannya. Sedemikian elok strategi, kesabaran, kesungguhan dan kegigihan para wali dalam menyebarkan agama Islam, bil hikmah wal maudatil hasanah sehingga begitu cepatnya ajaran Islam diterima oleh masyarakat.